Ada mau pelembab. Ganti ya. Ya. Jadi aman. Nen. Terus Apa itu teh? pelembab biar kulit kena hilang. Hinyai. Iya, Hinyai itu kayak gimana? biar nggak kayak tete-tete bubaran pabrik, Bang. Emang ada pernah lihat ada buah pabrik? Pernah, Bang. Terus Mukanya hilang. hinyai. Biar pakai itu. Iya, Ini. iya. Keur viral ieu teteh-teteh bubaran pabrik. Ieu teteh-teteh bubaran pabriknya. Sebenarnya mah urang mah karunya karena si aranya. Jadinya dibully ku netizen tanya gara-gara ngaledek teteh-teteh bubaran pabriknya. Kumahanya aja urang gegerget. Ja setahu urang mah teteh-teteh bubaran pabrik lamun neuk balik eta segala dipakainya. Parfum bege dipake, ju eta leungeun dicuci. Cucinya eta parfum dipake ja urang ngarasa mantas gawe kan keringetan jadi dipake eta parfumnya diseungitan. Eta beungeut atuh urang dipoles deui neuk balik mah. Jadi orang kayak gimana ya? Neuleuh di mana gitu eta nu teteh-teteh eta pabrik Henyai gitu. Ja soalna coba be main sekali-kali ka PT Nikomas Gemilan daerah nya di jalur C eta nongkrong eta teteh-teteh bubaran pabrik eta pada glowing. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang Ara nih ya, yang jodoh Onti Iyak jahat. Nah, Ara nggak mau lihat Onti Iyak nangis terus katanya gitu guys. Ini bocah yang apa ya? Bocah yang katanya sih pinter banget, tapi menurut aku sih dia apa ya? Jadi apa ya, bahan bicaranya tuh kayak orang-orang dewasa gitu loh guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya tentang Ara ini guys. Dan anak kecil ini tuh banyak hujatan lah karena netizen bilang orang tuanya nggak bisa mendidik ya antara hal-hal yang anak-anak dan hal-hal yang dewasa gitu loh guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Sebelumnya jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya guys ya. Ara, apa lagi? Oh Ara, terakhir. Ara kan kemarin sempat nanya-nanya tuh kriteria jodoh. Enggak. Dikasih tahu sama Bubu, sama Baba. Iya. Oh, dikasih tahu. Kok tiba-tiba dikasih tahu? Emang Ara nanya apa? Enggak. Lupa lah. Jadi Ara teh ngeliat Onti Iya. Udah punya jodoh, tapi jodohnya teh jahat sama Onti Iya. Waduh. Ara nggak mau ngeliat Onti Iya nangis, soalnya kalau Onti Iya nangis, Ara ikut nangis. Oh, gitu. so sweet. Tuh. Tapi waktu itu kenapa Ara nggak nangis? Karena Ara tahan nangisnya gitu. Oh, kamu tahan nangis, tapi kamu sedih sebetulnya. Cuman nggak keluar air matanya ya, gitu kan? Cuman Dikit gitu. Jadi gimana? Cari jodoh yang baik itu harus yang kayak gimana biar nggak jahat? Soleh. Jadi harus sholat ya. Pinter. Adabnya bagus. Usahanya bagus. Sholatnya bagus. Bisa berenang. Bisa nyanyi. Bisa masak. Karena Onti juga jago masak. Terus apa lagi? Kenapa jodoh yang baik itu bisa berenang? Jadi kalau nggak bisa berenang? Biar bisa ngajarin Onti Iya, kan Onti Iya gak bisa berenang. Oh gitu ya. Ntar Onti Iya udah bisa masak. Kenapa jodohnya harus bisa masak juga? Iya, biar bisa masak bareng. Oh, biar bisa masak bareng. Iya. Ya juga ya. Kalau Waduh guys. Hai guys, izinkan aku ikutan nimbrung ngebahas juga. Ini tuh di podcastnya Densu, ibunya Ara tuh bilang kalau dia nggak pernah kasih gadgetnya itu pas lagi belajar makan di high chair doang. Ya sekarang kalau akhirnya begini, mendingan pakai gadget nggak sih? Orang tuh selalu mikir kalau gadget itu membawa dampak buruk, padahal sebenarnya nggak selamanya menurut gue. Gue nggak pengen ngerasa paling bener juga ya jadi orang tua, tapi contohnya sendiri anak gue. Anak gue itu akhirnya bisa lancar bahasa Inggris tuh juga dari YouTube. Plus ditambah kalau dia ngajak ngomong bahasa Inggris, guenya ikutan. Terus juga jadi poin plusnya dia nggak tahu tuh bahasa-bahasa kayak
teteh-teteh itu, terus bahasa kayak kelek bau, terus bahasa itu dia nggak paham karena dia ya nontonnya YouTube. Mungkin itu salah satu keuntungannya ya kalau kita bisa lihat dari gadget. Nah sekarang kalau mau ngomongin tentang akunnya mereka itu emang mau ngebawa sisi anak kecil yang dewasa, yang sudah dewasa sebelum waktunya gitu kan ya konsepnya. Jadi si anak perempuannya ini bisa diajak buat diskusi hal-hal yang berat. Terus kayak bener-bener si Ara ini bisa kan diajak komunikasi yang sebenarnya nggak sesuai sama umurnya gitu awalnya. Makanya ibunya itu jadi kayak semacam proud atau bangga kalau Aranya ini ngeluarin kata-kata yang nggak seusianya. Gue mencoba untuk mengerti gitu ya, untuk mau ngerti apa sih sebenarnya ini semua gitu. Jadi sebenarnya ini semua tuh emang konsep guys. Ibaratnya kayak personal brandingnya akun mereka gitu, mau ngebawa sisi Ara sebagai anak kecil yang dewasa. Tapi jatuhnya kebablasan gitu. Mencoba mengerti kenapa ibunya kok diem aja kalau Aranya mulai ngomong yang nggak sesuai sama umurnya, malah terkesan anak gue oke nih gitu. Jadi emang personal brandingnya seperti itu, dan ternyata nggak selamanya ini tuh bisa relate sama kita semua. Kita malah bete, kesel gitu ngeliat anak kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya Mam, nih kalau bisa ngasih tahu mamanya, mendingan anaknya digali lagi potensinya. Misalnya dia bisa jadi kayak seorang yang pinter pidato, pinter debat. Nantinya nih kayaknya arahnya ke sana nih Ara. Terus pinter public speaking ya. Atau bisa juga diarahkan ke entertainment, kayak misalnya dia bisa acting. Gue yakin dia pasti keren banget sih di dunia acting. Jadi semoga nanti begitu Aranya muncul lagi ke publik, dia itu dikemas sebagai anak yang berbakat gitu loh. Ada nih dia bakatnya, karena gue bisa ngeliat banget potensi dia dalam public speaking atau acting tuh bagus banget. Jangan dibawa ke dia adalah anak kecil yang julid atau kayak gitu, please Mam. Jadi kita belajar untuk melihat potensi anak kita di mana yang bisa membawa dampak positif ke banyak orang. Itu sih. Siapa yang bilang kalau baju kayak gitu kayak tukang cabe? Onti. Oh, onti yang Nah, ya kan, orang dewasanya nih yang perlu dibina, orang dewasanya nih yang perlu dididik. Kasian tuh anak sebenarnya, ya. Ini baru ontinya. Gimana orang tuanya? Ontinya aja kan jarang ketemu ya, bisa begitu ya. Apalagi orang dewasanya, Apalagi orang dewasanya tuh, bapak ibunya tuh. Ya ampun, kasihan anaknya ya. Kalau kata gue mah kasihan anaknya, ya. Jangan begitu. Masa depan dia masih panjang. Jangan menormalisasi hal-hal kayak gitu. Jangan dikira lucu. Itu nggak lucu ya, nggak lucu. Kalau dibilang suka-suka dia lah, kan anak-anak dia, ya kan? Iya bener, suka-suka dia, selama tidak dipublikasikan di sosial media. Ya, selama tidak dipublikasikan di sosial media, nggak diposting sosial media, itu urusan dia. Tapi kalau udah diposting di sosial media, itu urusannya netizen. Ya, jadi udah siap terima kritikan. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Apakah benar si Ara ini emang harus dididik lagi sama orang tuanya ya, supaya hal-hal seperti menyangkut hal-hal dewasa gitu kan harusnya tidak ini sama anak-anak kecil ya? Apakah emang ini disengaja disetting oleh orang tuanya ya, supaya ya mungkin ini personal brandingnya dari si Ara itu sendiri ya guys ya. Dalam hal ini ya mungkin benar juga katanya tadi yang Mbak yang pakai kerudung, mungkin Ara bisa juga digali dengan skill yang baru ya. Mungkin dia bisa main biola atau main piano gitu, ke musik gitu ya. Atau dia juga bisa berakting, atau juga dia bisa ke arah seperti jadi host gitu ya, presenter juga. Dia kayak public speakingnya bagus ya, dari kecil aja dia nggak gugup di depan kamera. Jadi kemungkinan jadi acting atau penyanyi kalau misalnya ya, atau mungkin bermusik main piano gitu-gitu kalau di lesin ya. Masih bisa sih dengan umur segitu ya, daripada dia harus membicarakan hal-hal yang harusnya
tidak di ini sama Ara ya, maksudnya hal dewasa seperti itu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.